Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Haryanto dengan NIM 2018117. Saya adalah mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan alat hitung. Sejarah penggunaan alat hitung di Sumatera Selatan. 1. Sempoa, yaitu gambarnya sebagai berikut. Sempoa atau suwanpan adalah alat hitung yang digunakan untuk menghitung sejak zaman dahulu di negeri Tiongkok. Biasa terbuat dari bilah bambu. Konon dahulu di zaman kerajaan ada ahli dalam menghitung keuangan bernama Li Shou yang menciptakan cara menghitung. Setelah itu cara menghitung semakin berkembang dan seluruh rakyat Tiongkok pun menggunakannya. Kedua, yaitu kalkulator 1 atau disebut kalkulator mekanik abakus yang muncul sekitar 500 tahun yang lalu, dan berikut ada gambarnya. Dan masih digunakan beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat tradisional dan kalkulator mekanik abakus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Alat yang dianggap sebagai awal mula mesin komputasi ini melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian besar yang diatur pada sebuah rak. Abakus pada masa itu digunakan oleh para pedagang untuk menghitung transaksi perdagangan. Namun abakus mulai ditinggalkan karena muncul pensil dan kertas. Berikutnya adalah kalkulator 2. Berikut adalah gambar dari kalkulator 2 atau disebut kalkulator roda numerik. Pada tahun 1962, yaitu Blaise Pascal, seorang ahli matematika dari Prancis yang pada waktu itu berumur 18 tahun, telah menemukan apa yang ia sebut dengan kalkulator roda numerik. Ketika itu, benda buatan Pascal ini sengaja ia buat untuk membantu ayahnya dengan berbagai perhitungan yang diperlukan dalam pekerjaan sebagai inspektur pajak. Selanjutnya adalah kalkulator 3. Berikut adalah gambar dari kalkulator 3. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Berikutnya adalah kalkulator 4. Yaitu gambarnya sebagai berikut. Kalkulator 4 atau kalkulator mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematik Inggris, Charles Babbage, pada tahun 1812. Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika, yaitu mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Selanjutnya kalkulator 5. Yaitu gambarnya sebagai berikut. Pada tahun 1889, Hermann Holt juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus
sebelumnya yang dilakukan di tahun 1880 membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan perkembangan populasi, biro tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Hollerith menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel. Dengan menggunakan alat tersebut, hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpan data. Oke, yang terakhir adalah kalkulator 6. Yaitu gambarnya sebagai berikut. Pada masa berikutnya, beberapa insinyur membuat penemuan baru lainnya, yaitu Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial di tahun 1931. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan akademisi. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan tersebut. Pada tahun 1903, John V. Athanos dan Silver Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Oke, sekian penjelasan dari sejarah kalkulator dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.